Ya, selamat pagi Bapak Ibu Guru, para orang tua dan teman-teman semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bianca Rosen Wilson, dan di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari ujian sekolah berbasis kinerja saya yang sudah saya kerjakan selama kurang lebih 1,5 minggu. Nah, jadi di ujian berbasis kinerja ini saya mengambil tema dari SDGs poin ke-13, yaitu penanganan perubahan iklim. Nah, kira-kira kenapa sih saya milih kenapa saya memilih tema penanganan perubahan iklim ini? Nah, alasan ini saya latar belakangi juga dengan karena perubahan iklim ini jika tidak ditangani dengan serius, maka akan menjadi masalah yang berkelanjutan di masa yang akan datang. Tentu bagi generasi-generasi selanjutnya juga. Itu kan hal yang tidak ingin kita lakukan, tidak ingin sampai itu terjadi. Nah, latar belakang saya ini juga didukung dengan tujuan dari SDGs poin ke-13, yaitu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim. Nah, jadi izinkan saya untuk menjelaskan hal-hal yang saya lakukan untuk mendukung kegiatan dari poin ke-13 penanganan perubahan iklim ini. Nah, yang pertama, saya jelaskan dulu apa itu perubahan iklim global. Nah, jadi Bapak Ibu dan teman-teman, perubahan iklim global merupakan fenomena pemanasan global di mana gas rumah kaca meningkat pada lapisan atmosfer tertentu. Nah, hal ini bisa terjadi dalam jangka waktu bulanan, tahunan, atau bahkan jutaan tahun. Nah, dari situ yang namanya pemanasan global, yang pasti global panas. Yang jelas bumi sudah semakin menjadi panas. Nah, saya mengambil sumber dari Badan Meteorologi Inggris. Nah, ini adalah kenaikan suhu di bumi selama beberapa dekade ini gitu. Dunia telah menjadi semakin panas. Dan fakta menarik, tahun 2023 kemarin itu menjadi tahun terpanas kita karena suhu meningkat sampai 1,5 derajat Celcius. Nah, saya juga membandingkan penggunaan kendaraan bermotor dalam jangka waktu 7 tahun. Data ini saya ambil dari BPS. Pada tahun 2015, kendaraan sepeda bermotor masih berjumlah kurang lebih 88 juta sekian. Dan pada data terbaru yaitu tahun 2022, sepeda motor meningkat menjadi 125 juta sekian. Yang artinya penggunaan kendaraan bermotor ini meningkat sekitar 37 juta. Wow, banyak juga ya. Nah, maka dari itu saya juga membuat form atau survei mengenai penggunaan kendaraan untuk warga di sekitar Tasikmalaya. Nah, akhirnya saya mendapat responden sebanyak 37 orang dan rata-rata umurnya kebanyakan masih pelajar ya, rata-ratanya 19 tahun. Nah, dan juga saya mencari median atau nilai tengahnya yaitu 16 tahun, dan yang terakhir modus atau nilai yang paling sering muncul yaitu 15 tahun sebanyak 11 kali. Nah, bisa disimpulkan, jadi min atau rata-rata adalah 19 tahun, median 16 tahun, dan modusnya 15 tahun. Yang artinya pengisi surveinya adalah pelajar. Nah, saya bertanya 3 pertanyaan di dalam survei tersebut. Yang pertama adalah kendaraan yang digunakan untuk sehari-hari. Kendaraan yang digunakan untuk sehari-hari, 29 orang mengatakan mereka menggunakan kendaraan motor. 5 orang mengatakan menggunakan kendaraan mobil, dan 3 orang mengatakan menggunakan sepeda. Nah, saya juga bertanya, apa bahan bakar yang digunakan? Ada bahan bakar bensin, listrik, ataukah tidak menggunakan bahan bakar? Nah, 35 orang menjawab
menggunakan bahan bakar bensin dan 2 orang tidak memakai bahan bakar, yang artinya menggunakan sepeda sebagai kendaraan utama mereka. Nah, saya juga bertanya seberapa sering kendaraan tersebut mereka gunakan. 20 orang mengatakan sangat sering. Berarti artinya dalam 1 hari mereka bisa menggunakan lebih dari 2 kali. Kira-kira kalau emisi kendaraan berapa? Saya juga akhirnya Satu surga bersuka-citalah, haleluya, sebab Dia yang sujud mengandung, haleluya, telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya, doakanlah kami pada Allah, haleluya, bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah memenjarakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon berkenan-kenalah kami bersukacita dalam kehidupan tetap bersama dengannya melawan Maria, demi Kristus mengampuni kami. Amin. Dalam nama Bapa yang bercerah dan berkuasa. Amin. Saya lanjut ya Bapak Ibu. Nah, di sini tadi kan kita udah membahas nih tentang emisi kendaraan, saya sudah membuat survei. Sekarang waktunya saya bertanya ke yang lebih ahli, yang lebih mengerti. Nah, di sini saya bertanya kepada Patri, guru di SD Sudarso. Nah, di sini saya menanyakan 5 pertanyaan dan yang akan saya highlight itu pertanyaan ketiga, yaitu apakah emisi kendaraan bermotor berdampak pada perubahan iklim dan mengapa bisa? Beliau menjawab, emisi kendaraan bermotor sangat berdampak karena karbon ini memiliki penguapan yang sangat susah, jadi tidak tertampung dan bisa mengakibatkan bencana bagi alam sekitar, seperti itu. Nah, jadi dari perubahan iklim ini udah mengakibatkan bencana, mengakibatkan pencemaran udara, kira-kira mengakibatkan juga nggak sih buat kesehatan manusia? Nah, di pencemaran udara ini, akhirnya dari emisi kendaraan atau dari polusi tersebut menjadi pencemaran udara. Kenapa bisa? Karena asap kendaraan bermotor ini merupakan salah satu penyumbang polusi udara terbesar. Karena polutan dapat masuk ke tubuh manusia dan berbahaya bagi kesehatan. Adil nggak sih sebenarnya kalau misalnya kita udah jarak dekat aja dari warung 5 meter harus pakai motor dulu gitu kan? Akhirnya menimbulkan polusi udara yang berlebihan. Nah, itu sendiri ada normanya teman-teman. Kita nggak boleh harus mementingkan kepentingan orang lain juga. Jangan hanya diri sendiri. Nah, jadi yang norma yang saya ambil adalah norma kesusilaan dan norma hukum. Nah, norma kesusilaan ini norma yang mementingkan etika, jadi kita harus mementingkan orang lain. Nah, di norma kesusilaan ini, karena dengan adanya norma kesusilaan, naiknya polusi udara itu tidak mendukung kegiatan mengurangi emisi kendaraan. Jadi yang ada malah merugikan orang lain. Dan di sini juga saya mengambil norma hukum dari pasal 28H dari ayat 1 UUD 1945. Bisa Bapak Ibu dan teman-teman baca. Nah, sebelum itu dari ini juga saya membuat eksperimen, membuat uji coba. Saya tidak membuat sesuatu, tetapi saya melakukan uji coba. Nah, di uji coba ini saya menguji coba bisa nggak sih dari mobil mainan kita pakaikan solar panel. Apakah dari energi itu bisa, dari energi solar panel mobil mainan tersebut bisa berjalan sendiri? Okay, so aku akan menjelaskannya dalam bahasa Inggris. Okay, so this solar panel is something that aims for to find out whether the toy car
short video that I made. Please. Hello everyone, my name is Glenn Rosemary. Listen, and today I will be doing a test whether the toy car can move with only sunlight energy from a solar panel. Before we're doing the test, I will be telling you guys what things we need for this test. First, of course, we need a toy car. And second, we need a cable. And then third, and then fifth, we need a dynamo so that the rubber matches the glue with the iron. Supposedly, if the dynamo can run, it's not moving. So does the wheel. It cannot move. But I believe if we use a battery, it can be. Okay, so from my testing, it cannot move actually. Unfortunately, it cannot move. After I tried doing the test, well, it turned out that the toy car couldn't run using only a solar panel. But yeah, actually it's just a test, so yeah, it can be successful and it can be not. And because the dynamo couldn't work, so the wheels cannot also working properly. But I believe if you are using a battery, it can work properly because a battery has electricity energy and it converted into a mechanical energy. Okay, so now I'm going to explain it again in bahasa Indonesia. Dan ini adalah neraca saldo yang saya buat dari pengeluaran dari yang sudah saya beli untuk melakukan uji coba. Dan ini adalah bukti notanya. Nah, dan ini adalah ekspresi saya terhadap penanganan perubahan iklim. Ekspresi saya ya, bumi ini ada yang terjadi panas, ada yang masih masih terjaga, dan mana yang akan kita pilih gitu, mana yang akan kita jaga? Apakah bumi yang sudah panas kita biarkan saja, atau apakah bumi yang kita jaga akan kita lestarikan lagi? Seperti itu. Lalu di sini juga saya membuat cerpen yang berjudul Langit Abu-Abu. Nah, saya akan menceritakan sedikit sinopsis dari cerpen ini. Nah, jadi cerpen ini mengisahkan tentang seorang wanita bernama Raya. Nah, dia ini baru saja memasuki tahun pertamanya di kantor yang berada di Jakarta. Nah, Raya ini memang lahir dan besar di Jakarta. Namun, akhir-akhir ini setiap Raya berangkat kerja, dia selalu merasa moodnya memburuk. Karena ya langitnya gelap, abu-abu, tidak ada warna biru gitu. Terus ditambah proyek-proyek di kantornya juga harus diundur karena banyak pegawainya yang sakit. Nah, lantas apa hal kecil atau langkah kecil yang akan Raya lakukan? Untuk selengkapnya bisa membaca cerpen saya. Nah, untuk kesimpulannya, saya mengambil dari kitab Kejadian, yaitu Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, jadi Tuhan menghendaki kita untuk menjaga dan memelihara alam sekitar, karena kita sebagai manusia membutuhkan juga alam atau tumbuhan sekitar untuk keberlangsungan hidup kita. Nah, dari tadi kan aku udah ngomong aja nih. Jadi, apa nih bukti nyata yang sudah aku lakukan? Nah, biasanya aku kalau pulang sekolah atau berangkat sekolah, karena kebetulan jarak rumah saya dekat dari sekolah, saya memutuskan untuk jalan kaki dibandingkan naik kendaraan bermotor. Biasanya sama Deran atau sama Reko. Ya, jadi segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, semuanya. Ciri Dawali Cinobi. Good job. Good job.
Gimana nih Bian? Deg-degan nggak? Banget. Kira-kira rencana pulang dari sekolah hari ini mau ngapain dulu? Menenangkan diri. Menenangkan diri. Oke. Baiklah. Oke, sekarang kita mulai sesi tanya jawab. Ada bagian guru yang ingin memberikan pertanyaan? Ya, persilakan. Ya, Bu Iin boleh. Oke baik, terima kasih MC. Good job Bianca, dari awal sampai akhir menjelaskan dengan jelas, maksudnya public speakingnya bagus. Nah, Bianca itu yang Bianca bawa itu ide baru sebenarnya, karena dari kemarin-kemarin belum ada yang idenya tuh seperti yang Bianca sampaikan, coba panel surya itu di mobil. Karena seperti yang waktu bimbingan kan itu Bianca idenya muncul sendiri, Ibu arahkan bikin panel surya tapi Bianca kreatif, Bu bisa nggak panel suryanya aku aplikasikan ke mobil sehingga mobil itu jalan tanpa perlu bahan bakar seperti itu kan. Tapi tadi eksperimennya nggak berhasil karena memang mungkin ya panel surya itu kan mengubah sinar matahari, cahaya matahari itu jadi energi listrik. Mungkin nggak bisa secara langsung kita taruh di atas mobil kemudian mobilnya bisa jalan, tapi bisa jadi kita pakai mobil atau motor listrik untuk mengisi dayanya itu pakai panel surya. Jadi kita nggak perlu charge pakai energi listrik, tapi kita memanfaatkan panel surya. Nah mungkin ide kreatif Bianca nanti kedepannya bisa dikembangkan untuk membangun ini, karena ini tuh untuk kedepannya itu pasti akan ada penelitian seperti itu lebih lanjut. Maksudnya walaupun sekarang udah ada, pasti akan terus berkembang seperti yang ide Bianca disampaikan. Sudah bagus, cukup. Baik Bu, terima kasih. Ya, boleh dilanjut. Yang penangannya dikit aja penguatan ya. Jadi waktu itu hanya sebentar ya, waktu hanya sebentar. Jadi, artinya sampai kamu lulus nanti itu tinggal berapa tahun lagi kira-kira? Lulus kuliah 7-6 tahun ya. Nah itu waktu yang sebentar banget ya, kan? Dari masalah dari apa yang dipresentasikan ini, cita-cita yang terdekat ini apa? Cita-cita seperti pekerjaan? Ya, yang paling dekat, yang berkenaan dengan akademik, misalnya sains atau dengan hobi, karya tulis, misalnya. Yang paling dekat itu apa? Yang paling kebayang? Yang paling kebayang untuk saat ini, aku bercita-cita untuk menjadi seorang psikolog sih Pak. Jadi kayaknya aku pengen kayak bikin buku atau kayak menulis sesuatu mengenai perubahan iklim ini gitu kan, yang juga ke perilaku manusia. Karena dari perilaku manusia ya perubahan iklim ini bisa terjadi seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, catat ya. Nih, catat ya. Ini kalau boleh Pak Andi cerita, kemarin pada saat ada kegiatan di yayasan, ada bukan pembicara, apa sih yang narasumber? Ada narasumber. Narasumber itu namanya Bu Wita. Ada Wita Angklung lah, sampai Pak Andi itu. Dia itu bisa hidup, bukan hidup ya, artinya dia bisa mengembangkan profesinya, hobinya segala macam dari angklung. Padahal angklung itu tadinya hanya sebagai hobi ekskul tadinya. Nah, dari SD, SMP, SMA dia ekskul angklung. Nah, mungkin orang cerdas atau tidak paling nggak tahu, ya. Jadi pada saat ngambil psikologi, dia disambungkan antara akademik dia dengan angklung, sehingga pada saat ambil tesis tesisnya itu adalah terapi dengan angklung. Nah, terapi dengan angklung. Dia betul-betul hobi dia dan akademik dia menjadi industri. Bisa ke Thailand, bisa ke Eropa, kemudian dia bisa punya sanggar angklung segala macam. Itu artinya coba ya,
sekali lagi ini bukan di sini itu hanya sebagai memunculkan ide si Cici ya. Suatu saat itu mau apa sih saya gitu, dari pemanasan global segala macam itu ya. Mari itu aja ya. Coba ya. Cici harus konsisten ya dengan apa yang kamu sekarang presentasikan ya. Bisa aja mungkin dengan apa namanya panel surya segala macam bukan ke sainsnya, tapi nggak berdekat kalau ke psikologinya ya. Itu juga suatu hal yang luar biasa ya. Waktu hanya 6 tahun ya. Siap, terima kasih Pak. Kata namanya tambahan kita aja. Tadi kan saya tertarik, saya makanya ngambil ini karena memang tidak jadi bergerak tadi kan dia baca dan sebagainya. Karena kelas kamu itu toko Mas Agawali itu menjadi salah satu tim uji coba bagaimana mengembangkan padi di bulan ya di NASA. Itu dulu SMP-nya suka utak-utak gitu ya kan ya, dia suka utak-alikan hal yang sifatnya sederhana dia utak-alik dan akhirnya dia bisa menjadi tim NASA ya. Yang mana siapa itu ya? Oh Ethan Ya. Jason Clay. Jason bukan Clay ya. Jason bukan Clay-nya. Jason namanya Jason. Kakaknya lagi. Ya. Itu gara-gara suka ngelakuin gini di SMP waktu dia sama menjadi seperti ini, suka presentasi dan sebagainya. Terus kemarin pada saat persiapan ulang tahun 25 tahun Pak Tone, saya kan menjadi tim podcast ya, tim podcast yayasan. Nah, mau ngambil satu narasumber yaitu alumni. Ternyata dulu semuanya yang gitu ngomong kayak gini di depan dan sebagainya. Dia ikut eskul broadcast di SMA Santa Maria. Ada eskul broadcast. Terus terbiasa berbicara di panggung dan sebagainya. Akhirnya sekarang jadi YouTuber make up. Dan itu followersnya sudah sangat banyak dan dia dapat uang dari sana banyak. Jadi itu kembangan dari situ. Makanya di SMP ini ya benar kata Pak Karasinya, kan investasi aja sekarang. Jadi bukan semata-mata kita menilai sesuatu fisikal di sini, tetapi kamu nanti mau apa sih, lihat mengenal diri sendiri nggak sih sebenarnya? Itu aja sih pesan saya ya. Silakan orang tua biarkan dengan memberikan kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mau sedikit spill aja. Jadi di sajian yang sudah tersaji siang hari ini oleh dipresentasikan oleh Bianca, sebenarnya di belakangnya itu ada beberapa drama. Oh my god. Jadi mungkin tampil sudah dikemas kami di sini sebenarnya sebelumnya dari mulai ini ada beberapa hikmah sih selain dari nilai-nilai akademis ini. Yang pertama, bagaimana harus mengontrol emosi, karena dari narasumbernya dia di PHP gitu. Dia pertamanya cari dari klub biologi mana gitu di Unsil, bilangnya oke, terus akhirnya ditunda sampai hampir mau deadline. Akhirnya kita cari plan B gitu kan. Jadi yang satu cerdas emosi dia nggak harus bisa kontrol, yang kedua dia harus ada punya perencanaan, punya plan A harus ada plan B gitu ya. Maksudnya ada pasti di sebelah rumah. Terus yang ketiga juga bisa memanage waktu, karena begitu kita sudah mepet waktu tetap harus konsisten kan, pekerjaan harus tetap selesai, harus bertanggung jawab. Jadi ya yang saji siang hari ini mungkin sedikit tertutup rapi, cantik pada di belakangnya. Mungkin teman-teman itu jadi juga sama kayak ibunya juga sama dari mulai cari itu surveinya tolong. Ya ini sebenarnya proses bagaimana behind the scene-nya dari penampilan siang hari ini. Apapun hasilnya diserahkan kepada Bianca, pada guru-guru sudah berusaha, dan kita berserah saja pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, selamat siang. Hari ini proses
Oke, baik. Bianca boleh kembali ke tempat duduknya. Tepuk tangan sekarang ya.